Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah fadlis samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasulna ba'd. Pemirsa yang rahmati Allah SWT, pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan menyampaikan tentang zakat ya. Zakat secara bahasa di dalam kamus Lisanul Arab dan kamus bahasa Arab yang lain itu diambil dari kata zaka yazku zakatan, atau kita ambil dari kata zakka yuzakki tazkiyan wa tizkaan, yang bermakna adalah an-nama, tumbuh, berkembang, kemudian berkah, suci ya. Maka oleh karena itu kemudian zakat itu kalau dimaknai tumbuh berkembang, artinya bahwa ketika kemudian orang berzakat, mengeluarkan zakat, maka otomatis insya Allah akan mengembangkan, memberikan keberkahan kepada orang yang berzakat. Kenapa? Karena dengan dia berzakat itu sebetulnya mensyukuri atas nikmat Allah Subhanahu wa taala ya, yang itu kemudian diberikan kepada orang yang berhak menerimanya. Ya, orang yang berhak menerimanya. Insyaallah walaupun secara zahir hartanya berkurang, tapi sebetulnya adalah bertambah. Maka jangan khawatir ketika orang berzakat, itu pertama akan memberikan keberkahan kepada harta dan juga mensucikan kepada orang yang berzakat. Dalam Al-Quran disebutkan dalam surat At-Taubah 103, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakihim biha. Ya. Khudh min amwalihim, ambillah dari sebagian harta mereka. Sedekah di sini adalah zakat. Dan dengan zakat itu adalah tutahhiruhum, akan membersihkan kepada orang yang berzakat. Yang kedua adalah mensucikan kepada orang yang berzakat terhadap dosa-dosa yang dilakukannya. Dalam hal ini juga akan mensucikan termasuk kepada harta. Kenapa? Karena harta yang dimiliki oleh orang kaya itu ada bagian hak fakir miskin. Otomatis ketika orang berzakat itu berarti membersihkan harta yang ada bagian hak fakir miskinnya. Zakat secara istilah dimaknai adalah nama, ya, nama suatu ibadah yang wajib ditunaikan ya oleh orang-orang kaya ya kepada orang yang berhak menerimanya dengan sejumlah kadar harta tertentu ya, berdasarkan ketentuan syariat Islam. Nah, kata zakat itu sering disebut di dalam Al-Quran dan kadang juga digandingkan dengan salat gitu ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus shalat wa atuz zakat. Tunaikanlah salat atau dirikanlah salat, kemudian tunaikan zakat. Ya. Nah, di sini biasanya kata zakat itu ditunaikan atau digandingkan dengan kata salat. Kenapa? Karena zakat itu kan sebetulnya bagian dari rukun Islam yang ketiga setelah syahadat. Syahadat setelah sholat. Syahadat, sholat, kemudian zakat. Nah, oleh karena itu ketika kemudian ini bagian dari rukun Islam yang ketiga, maka otomatis wajib bagi orang kaya yang sudah mencapai kadar nisab harta untuk mengeluarkan zakatnya. Ya, untuk mengeluarkan zakatnya.
Nah, dalam Al-Quran digandengkan dengan kata sholat. Berarti kalau orang sudah mampu sholat dan mampu berzakat, itu wajib dia berzakat ya setelah kemudian menaikkan sholat. Kecuali kalau misalkan memang belum mampu untuk berzakat dan bisa menunaikan sholat, mampu sholat tapi belum mampu untuk berzakat. Maka kalau orang sudah mampu berzakat, itu berarti menyempurnakan sholatnya. La sholata liman la zakatala, tidak sempurna sholat kalau dia belum berzakat. Nah, berarti seperti itu kalau tidak sah, tidak sempurna sholat kalau belum berzakat. Nah, ini bagi yang mampu. Berarti untuk menyempurnakan sholatnya adalah bagi yang mampu untuk berzakat, maka sempurnakan dengan zakat. Ya, nah, sholatnya disempurnakan dengan zakatnya. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian setelah itu kemudian kata zakat itu juga sering disebut dengan kata sedekah, seperti tadi khudh min amalim sedekah. Kemudian juga kata zakat sering disebut dengan hak, wa atu haqqahu yauma hasadi. Tunaikanlah hak zakatnya pada waktu panen. Nah, kemudian kata zakat juga sering disebut dengan infak ya. Tapi infak ini adalah maknanya adalah zakat. Walladzina yaknizuna dzahaba wal fiddata wala yunfikuna fi sabilillah fabashshirum bi'adzabin alim. Orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak mau mengeluarkan zakatnya. Nah, di jalan Allah Subhanahu wa taala, fabashshirhum bi'adzabin alim, maka beri kabar gembira dengan siksa neraka yang pedih. Jadi bagi orang berzakat, hati-hati ketika sudah punya harta, maka harta tersebut supaya bisa menyelamatkan dirinya, maka dikeluarkan zakatnya. Supaya harta yang kemudian dimiliki itu bisa menyelamatkan dirinya, bukan menjadi malapetaka justru kepada pemiliknya. Kemudian Rasulullah SAW juga menyebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala mewajibkan zakat. Annallaha qad iftarada alaihim ya sedekah. Jadi Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada mereka adalah zakat. Sini adalah sedekah zakat ya. Wa tukhadu min agniyaihim wa turadu ila fuqarahim. Diambil dari orang-orang kaya kemudian diserahkan kepada orang-orang fakir miskin. Nah, zakat itu memang dibagi menjadi dua. Ada zakat disebut dengan zakat fitrah, ada disebut dengan zakat mal. Nah, zakat fitrah adalah zakat yang ditunaikan menjelang hari raya Idul Fitri atau menjelang pelaksanaan sholat Idul Fitri. Nah, yang dikeluarkan sebanyak 1 sok ya, atau 2, kilogram dari bahan makanan pokok. Ya, kalau dalam konteks Indonesia adalah beras. Kalau dalam konteks Arab itu adalah so'an min tamrin atau so'an min syairin. 1 sok dari kurma, 1 sok dari anggur. Nah, di sini adalah fungsinya dengan zakat fitrah itu memang tuhratan lisoim, membersihkan kepada orang berpuasa, ya. Kemudian waktu matan lil masakin, memberi makan kepada orang-orang miskin. Dan zakat fitrah ini memang berbeda dengan zakat mal. Kenapa? Karena zakat fitrah ini semua orang wajib berzakat, ya. Baik kalangan anak kecil, orang dewasa, ya. Sini bayi pun itu juga harus dikeluarkan zakatnya. Siapa yang wajib di sini mengeluarkan zakat adalah orang tuanya. Nah, di sini bedanya dengan zakat mal. Semua kalangan dari orang-orang muslim itu harus mengeluarkan zakat fitrah. Tentunya ini adalah bagi yang mampu, yang kemudian mampu secara ekonomi. Nah, itu yang dia punya beras yang kemudian bisa dizakati.
ya, punya beras yang sudah dizakati, artinya di sini adalah kemampuannya ya. Mungkin kalau dihitung dari garis ya apa namanya ekonomi menengah ke bawah bisa dilakukan karena memang 2,5 kilogram itu tidak besar begitu. Sehingga semua kalangan mestinya bisa melakukan itu. Rasulullah SAW mewajibkan ya Farada Rasulullah SAW zakat al-fitri. Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitrah ala abdi atas orang yang anak hamba saya di sini. Sebelumnya di sini adalah mewajibkan zakat fitrah so'an min tamrin wa so'an min sa'irin. Satu sok dari kurma, satu sok dari dari gandum. Kalau dalam konteks Indonesia tadi satu sok dari beras begitu. Ala abdi kepada hamba saya laki-laki, wal khurri dan hamba saya perempuan yang merdeka. Di sini adalah kemudian juga wazakari laki-laki, wal unsa dan perempuan. Kemudian juga wasogir, wal kabir, ya anak kecil. Kemudian orang yang sudah dewasa, wal kabir, minal muslimin dari kalangan orang muslim. Wa amara biha dan beliau memerintahkan antu'adu qabla khurujin nas ila salat. Jadi zakat fitrah ditunaikan sebelum orang-orang melaksanakan salat. Yang menuju kepada lapangan gitu ya. Biasanya malam takbiran itu sudah bisa dibagikan zakat fitrah. Jadi sudah bisa dibagikan zakat fitrah ya. Terus 3 hari 4 hari sudah bisa dikumpulkan, diambil zakat. Nah, nanti kemudian sebelum malam takbiran atau asar biasanya sudah dibagikan kepada yang berhak menerimanya. Nah, itu adalah zakat fitrah. Nah, bagaimana dengan zakat mal? Kalau zakat mal, yang kedua adalah zakat mal adalah zakat ya harta ya yang kemudian ditunaikan oleh orang-orang kaya kepada orang-orang fakir ya. Orang-orang yang membutuhkan bantuan di sini adalah orang miskin, orang fakir, kemudian juga anak yatim dan kaum mustadafin, orang-orang yang lemah. Yang itu sangat membutuhkan bantuan. Nah, di sini disebutkan ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum. Wahai orang-orang yang beriman, anfiqu, ya keluarkanlah zakat dari hasil usaha yang baik-baik yang kamu lakukan. Nah, di sini artinya bahwa zakat mal itu memang dikeluarkan dari harta yang bersih. Halalan thayyibah, bukan hasil dari korupsi, hasil dari mencuri atau hasil dari penipuan dan juga perbuatan jahat lainnya. Maka di sini Allah SWT menyebutkan bahwa layak balullahu, Allah tidak akan menerima ya sedekah seorang hamba ya sedekatan min gulul, zakat yang kemudian dikeluarkan dari hasil korupsi atau hasil mencuri dan hasil perbuatan jahat yang lainnya. Nah, maka oleh karena itu bagi orang yang berzakat itu wajib pertama adalah muslim, yang kedua adalah mukmin, beriman, kemudian juga di samping itu juga memiliki ya harta ya harta yang sudah mencapai nisab ya, sudah mencapai nisab, kemudian balik ya, sudah balik, sudah dewasa. Nah, oleh karena itu kemudian disinilah kemungkinan bagi orang yang berzakat itu memang diwajibkan bagi orang yang Islam saja. Nah, bagi orang yang beriman saja memiliki kadar harta ya, kemudian juga sudah balik. Anak kecil berarti walaupun dia mampu secara materi tapi masih kecil, dia tidak punya kewajiban untuk berzakat. Kemudian zakat yang syarat harta yang wajib dizakati adalah milkutam. Ya, artinya milkutam itu milik yang sempurna, gitu ya. Jadi milik yang sempurna itu artinya milik pribadi, bukan milik orang lain, ya.
milik pribadi, bukan milik orang lain. Disinilah kemudian syarat harta yang harus menunaikan. Selain itu juga selain milik utang itu kemudian juga berkembang, ya, memiliki potensi berkembang. Artinya seperti misalkan zakat pertanian, kemudian juga peternakan, perdagangan, emas, perak, itu memiliki potensi untuk berkembang. Kemudian juga harta yang kemudian dizakati itu adalah sudah mencapai nisab. Sudah mencapai nisab. Ya, nanti akan disebutkan berapa sih nisab pertanian, peternakan, emas dan lain-lain. Kemudian juga sudah ditunaikan hutangnya. Jadi kalau misalkan berzakat itu kalau punya hutang ya dibayar dulu hutangnya. Ya. Jadi sisa hutang artinya zakat itu, sisa hutang. Jangan sampai kemudian orang berzakat tapi hutangnya masih ada. Ya, dibayar dulu hutangnya. Kalau hutangnya sudah dibayar dan sudah dipenuhi, baru kemudian ada sisa harta dan itu memang ada peluang untuk berzakat, ya wis dizakati. Kalau tidak ya sudah. Berarti sudah dibayar hutang ternyata ya nggak cukup untuk berzakat, ya sudah. Berarti tidak punya kewajiban untuk berzakat. Tapi kalau misalkan sudah dikurangi hutang, ya masih ada sisa harta yang besar, yang itu bisa sudah mencapai kadar nisab zakat, maka itu kemudian dikeluarkan zakatnya. Nah, selain itu juga sisa hutang, ya, sisa hutang. Nah, sudah mencapai nisab dan sisa hutang. Nah, itu adalah harta yang wajib dizakati, gitu ya. Yang wajib dizakati seperti itu. Nah, kemudian setelah itu juga kita akan masuk di nisab dan kadar zakatnya. Nah, macam-macam harta yang harus dizakati tadi. Jadi harta yang wajib dizakati tadi sudah milik utang, kemudian berkembang, kemudian juga sudah mencapai nisab dan sisa hutang, artinya hutang sudah dibayar baru kemudian ditunaikan zakatnya. Nah, kemudian selain itu tadi macam-macam zakat, ya. Di sini ada kemudian zakat peternakan. Kalau dalam konteks Arab di sini ada kemudian unta, ya. Unta itu ditunaikan berapa ekor gitu ya. Nah, kalau dalam beberapa referensi disebutkan, dalam hadis juga disebutkan 5 sampai 9 ekor unta, kemudian wajib dikeluarkan zakatnya 1 ekor kambing, ya, berumur 2 tahun atau lebih. Kemudian 10 sampai 11 ekor, 2 ekor kambing, ya, atau domba begitu. Dalam konteks Indonesia mungkin tidak ada unta, ya. Unta adanya sapi atau kerbau. Nah, itu bisa dikaitkan misalkan 10 sampai 14 ekor kambing, sapi atau kerbau. Nah, gitu. Nah, karena ini adalah konteksnya Arab begitu, maka yang ada di sana adalah unta. 15 sampai 19 ekor itu 3 ekor kambing yang dikeluarkan zakatnya. Kemudian dikeluarkan zakatnya 3 ekor kambing atau domba. Kemudian 25 sampai 25 itu 4 ekor kambing, kemudian 25 sampai 35 atau 26 sampai 35 itu kemudian 1 ekor unta betina umur 1 tahun, ya. Masuk tahun kedua, kemudian juga 36 sampai 45 ekor unta, itu 1 ekor unta betina umur 2 tahun, ya, masuk tahun ketiga. Kemudian ada 46 sampai 60 ekor, 1 ekor unta betina umur 3 tahun masuk tahun keempat gitu ya. Nah, kemudian juga selain itu juga ada kalau kita punya mungkin 61 sampai 75 ekor unta, itu 1 ekor unta betina umur 4 tahun masuk tahun kelima gitu ya. Kemudian juga ada 76 ekor unta sampai 90 ekor unta, itu 2 ekor unta betina umur 2 tahun masuk tahun ke 3 gitu ya. Kemudian yang terakhir 91 sampai 120 ekor unta
dikeluarkan zakatnya 2 ekor unta betina ya umur 3 tahun masuk tahun keempat. Nah, itu adalah apa namanya peternakan yang mungkin ini besar gitu ya. Karena ada peternakan unggas itu nanti disamakan gitu peternakan unggas itu. Misalkan di sini unggas ya peternakan peternakan apa zakat peternakan unggas itu kan disamakan dengan emas, nih beda lagi. Jadi kalau unggas itu disamakan dengan emas, tapi kalau misalkan sapi atau kerbau itu disamakan dengan unta tadi. Ya, berapa aturan-aturan yang ada. Nah, di samping zakat peternakan unggas, nah ini beda dengan tadi peternakan unta. Ini sama dengan emas, jadi 85 gram, ya 85 gram nanti kadar zakat yang ditunaikan adalah 2,5% gitu ya. 2,5%. Kemudian di sini ada zakat pertanian. Zakat pertanian ini ada dua ya. Kalau pertanian itu kemudian misalkan padi, apa namanya sawi atau kentang dan lain-lain itu kemudian disirami dengan pakai tenaga manusia dan pakai irigasi, maka kemudian apa namanya nisab zakatnya kan 750 ya 750, maka kemudian kadar zakat yang ditunaikan adalah apa namanya 5%. 5%. Jadi 750 kilogram itu sudah batas minimal ya minimal 750 atau lebih dari 750 itu sudah mencapai kadar nisab sudah mencapai nisab zakat. Nah, tadi kalau dialiri dengan tenaga manusia ya kemudian pakai irigasi itu 5%. Tapi kalau itu kemudian hanya menggunakan air hujan saja, tidak menggunakan tenaga manusia, itu berarti kadar zakatnya berarti 10%. Ya, 10%. Misalkan kemudian pertanian padi itu penghasilan dalam jangka waktu 3 bulan itu sudah panen, kemudian kita mendapatkan hasil panen sekitar 20 ton misalkan, 20 ton. Itu 20 ton nanti itu 20 ton itu dikalikan mungkin harga per kilogram padi itu berapa gitu ya. Kemudian setelah dikalikan ternyata uangnya mencapai sekian gitu. Nah, terus kemudian nanti dipotong pupuk, kemudian biaya pupuk dan utang. Nah, sisanya itu nanti kemudian sisa uang itu dikali kalau itu kemudian dialiri dengan air hujan berarti dikali 10% dibagi 100. Kalau itu kemudian menggunakan tenaga manusia atau kemudian menggunakan irigasi berarti dikali 5% dibagi 100. Nah, itu nanti akan kelihatan berapa yang harus dikeluarkan zakatnya. Kemudian zakat emas juga cara pembagiannya sama dengan zakat pertanian. Cuman zakat emas ini kan nisab zakatnya adalah 85 gram itu minimal ya. Kalau misalkan kita punya emas lebih dari 85 gram itu sudah lebih dari nisab gitu ya. Bahkan maka wajib ditunaikan ya. Pokoknya minimalnya 85 gram gitu nanti dikali misalkan per gram emas berapa ya kemudian nanti berapa yang harus dikeluarkan ya tinggal nanti kalau diuangkan berapa misalkan nanti tinggal dikali 2,5 jadi kadar zakatnya berarti kan 2,5% kalau emas ya nisabnya 85 kadar zakatnya 2,5% kemudian nanti tinggal nanti dikalikan berapa. Misalkan kita punya emas lebih dari 85 misalkan kita punya emas 90 gram gitu ya. Nanti tinggal 90 gram itu dikali harga per gram emasnya berapa. Kemudian nanti kalau punya hutang dibayar dulu hutangnya. Kemudian sisa hutang itu kemudian nanti dikali 2,5% dibagi 100. Tuh. Nah, kemudian ada zakat perdagangan sama dengan emas gitu. Ya, menunggu 1 tahun. Ya, jangan lupa menunggu 1 tahun. Saya lupa tadi menyampaikan. Jadi menunggu 1 tahun kalau emas perak itu menunggu 1 tahun. Nah, ini perdagangan juga menunggu 1 tahun. Tapi kalau zakat barang temuan seperti rikaz itu tidak ada syarat nisab. Ya, tapi harus dikeluarkan 20%. Itu ya ini tentunya adalah
barang temuan yang berharga tentunya ya, bukan bukan barang temuan sendal jepit dan lain, tapi ini barang berharga gitu, berharga dan kalau dijual itu mencapai jutaan atau miliaran rupiah, maka nanti dikeluarkan zakatnya, kadar zakatnya 20% saja. Nah, kemudian zakat profesi ini juga disamakan dengan emas, menunggu 1 tahun, itu kadar zakatnya 2,5%. Kemudian zakat perak itu memang kalau dilihat dari dirham itu nisab zakatnya 200 dirham atau 672 gram ya. 672 gram perak, kemudian kadar zakatnya 2,5%. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah SWT, itulah tentang zakat yang harus ditunaikan oleh umat Islam. Ya, khususnya di sini adalah zakat mal itu bagi orang-orang kaya yang itu memang wajib dikeluarkan zakatnya, ya. Nah, di sini dan di sini tadi sudah saya sebutkan juga zakat fitrah. Tapi kalau zakat fitrah semua kalangan, artinya anak kecil, orang dewasa itu wajib mengeluarkan zakatnya. Kalau anak kecil berarti yang berkewajiban adalah orang tuanya. Terima kasih atas segala perhatian dan kerjasamanya pada kesempatan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.